Oke, selamat sore Kak Feby. Sore Kak juga. Feby, ini menanggapi soal kemarin kan beredar katanya isu putus hubungan antara Ibu Eva Manurung dan juga Jordan Ali, tapi Mayong. pemberitaan tersebut dibantah sama mereka berdua, malah saat ini kayak kelihatannya lebih lengket gitu hubungannya. Mungkin gimana sih tanggapannya Kak Feby? Tanggapannya? Katanya kemarin sempat putus. Katanya. Gue aja belum ketemu, gue juga nggak tahu. Tapi sempat lihat ada di berita. Sebenarnya sih nggak inilah. Mereka itu cekcok. Kenapa cekcok? Nih, gue kasih tahu. Jadi karakternya itu, nyokap gue dominan, Mayong dominan. Masing-masing, Mayong mau ngatur nyokap mau ngatur Mayong. Ruwet deh jadinya. Jadi ini begini, yang ini nggak mau, ini kamu gini-begini. Itu jadinya mulai intinya beda pendapat, selisih pendapat, nyinyir-nyinyiran, kayak gitu. Nyinyirannya itu melalui media Sebelum sekarang ini kan jauh dari beberapa bulan yang lalu juga mereka sering nyinyiran. Jadi kalau kalian semuanya lihat nih netizennya, kalau kalian lihat seolah-olah mesra kayak mau kawin besok, mereka ternyata tuh aslinya tuh mereka nyinyiran. Jadi yang kalian lihat itu nggak kayak gitu juga aslinya. Gitu, nggak seromantis yang kalian lihat. Kak, kita aku potong. Kakak namain Mayong. Jordan Ali ini Mayong ini berdasarkan apa sih? Kalian belum tahu lagi? Belum. Kasih tahu nggak ya? Iya, kasih tahu aja spesifik. Jadi begini, pada awalnya si Mayong itu minta anterin Kak Feby. Apaan? Kak, tolong anterin gue lah. Kemana? Ini sebelum ada huru hara ya. Kita artinya masih ada dekat bareng-bareng, masih kompak lah. Kemana? Gue mau beli hairspray langsung gini. Ekspresi gue gini nih. Nek, mau beli hairspray? Ada gila-gilanya, gue bilang gitu. Ngapain beli hairspray? Buat apa? Enggak, hairspray gue habis. Lo mau ngapain? Lo mau kondangan? Gitu. Enggak Kak, besok kan gue mau pergi, mau ada acara. Terus? Iya enggak, gue mau ini jambul gue. Ya Allah, gue ngakak dong, sengakak-ngakaknya. Jambul. Iya Kak. Kenapa lu nggak pakai gel gitu? Sorry ya, gue tahu setiap laki-laki tuh kayaknya nggak ada yang pakai hairspray ya, jarang banget gitu. Kan ada gel tuh, ada yang soft, ada yang hard gitu. Kan ada banyak pilihan gitu, atau foam. Kok lu milihnya hairspray gitu? Lu mau disasak Mayong gitu? Enggak Kak, kalau hairspray itu kuat gini. Hairspray apa sih? Gue bilang gitu kan. Kata dia gini, hairspray ada Kak, hairspray Mayong. Oh, namanya lagi, Mayong. Ya Tuhan, ada gila-gilanya lu ya, kaget dong. Udah Kak, buruan katanya, anterin kemana? Lu tahu nggak? Sorry, gue nggak pernah beli hairspray begitu. Ya udah, lu tahu nggak? Udah pokoknya anterin gue, cepet. Gue boncengin lah, gue dipaksa naik motor. Sekalian katanya mau ke warung mau beli rokok. Itu posisinya dia di rumah mami. Ya udah gue ikut, akhirnya gue mau nggak mau nggak ada pilihan, dipaksa sama dia. Terus ini kemana nih Kak? Aduh, mana ke teh? Gue bilang gitu. Udah beli rokok dulu di warung, terus adalah pasar, ada toko kosmetik. Coba. Yaudah coba aja di situ. Begitu. Oh ini hairspray Mayong ini, ya gue tampilannya gue pernah tahu sih. Lu ada aja ya. Gitu. Dari situ besoknya dia ada acara di salah satu stasiun TV lah ya. Habis itu ada acara-acara kegiatan yang lain. Bener dong, gue kaget pas dia mau pergi. Dia beraksi, jambulnya dengan tegak berdiri, anti petir, anti badai, anti tsunami. Astagfirullahaladzim, disemprot lah. Lu nggak salah, nggak kelar. Setengah jam bikin jambul Mayongnya itu ngalang-ngalain Sarinia, saya jambulnya sama yang di belakangnya itu. Waduh, gue bilang itulah kejadiannya. Abis itu dia sentil gue tuh, yang masalah apa dia bilang aja, lu mau ini kan, mau centang biru, mau followers banyak, mau yang di endorse begini. Padahal itu kejadiannya adalah kita lagi ngomongin masalah IG dan TikTok. Untuk kalian netizen yang nggak tahu kenapa bisa ada pembahasan itu, jadi awalnya Mayong lah yang buka omongan. Terus kita lagi lihat-lihatan, lagi ngomongin konten, terus lagi lihat followers. Nih kayaknya followers lo ini deh, gue bilang gitu. Ini kayak beli ya say? Enggak Kak. Terus iya ini Kak nggak mungkin kok, kayaknya kok apa ya?
komen dan ininya like-nya kok sepi, tapi kok itunya 30.000 lebih gitu. Terus terus dia ngomong lagi. Dia ngomong yang kemarin nih, "Kakak apaan? Lu mendingan beli aja deh followersnya." Beli. Ih, gue mana najis, beli-beli gue gak mau. Gue maunya yang real, Mayong. Emangnya lu beli? Gue bilang gitu kan. Terus biar ini Kak, lu bagus-bagusin, biar nanti endorsean masuk semua cucok apalah kata dia. Enggak, gue bilang ketahuan banget lu beli ya, gue gituin. Akhirnya begitu dia sentil gue, masuklah kegilaan gue. Lu gila Mayong, gue gila. Lu waras, gue waras. Lu baik, gue baik. Lu sopan, gue sopan. Lu yang mulai. Lu PA, gue lebih PA. Lu ngadu gila sama gue Mayong, ya kan? Jadi akhirnya gue spill lah itu tutorial jambul ala Mas Mayong. Melengkung cut. Gue gituin, viral lah itu gara-gara Mayong. Hampir tembus 6 juta tuh gara-gara si Mayong itu. Akhirnya sekarang kalian semua netizennya, dari nama asli Muhammad Ali, nama panggung Jordan Ali, ya kan? Gue ganti jadi Mas Mayong. Keren kan Mas Mayong? Sekarang udah hits, udah banyak job, udah banyak endorse. Lu bersyukur sama gue, berterima kasih kan? Ini kan yang lu mau semuanya kan? Panggung, job-job. Lu kan sepi job Mayong, udah 4-5 tahun lu sepi ya kan? Lu berterima kasih sama gue Mayong. Gitu ceritanya. Oke Kak Feby, terkait konflik antara Kak Feby sama Mami. Ya. Dan juga si Jordan. Mhm. Nah, pada saat itu ada statement dari Mami ketika mungkin Kak Feby punya unek-unek gitu Yeah. loh. Beliau mengatakan ada baiknya dibicarakan dengan mata. Iya, Mhm. betul. Nah, nggak usah keluar-keluar di media dan lain sebagainya. Istilahnya seperti itu. Nah, tanggapan dari Kak Feby sendiri itu seperti apa sih? Mungkin gak sih Kak Feby ini mau dan akhirnya bersedia ambil untuk, tindakan. bersedia untuk melakukan hal tersebut lah istilah. Mau banget, emang itu tujuannya. Jadi gue nggak mau Mayong namata lu gue nyokap, nggak kelar-kelar ya say. Gue mau ada perwakilan dari keluarga, mewakili itu dari om, dari tante, nggak harus semua, tapi at least ada 3 seperti itu ya. 3, jadi kita misalnya berenam kayak gitu cukup. Jadinya jelas, ini keluarga udah kepalang malu dan juga kepalang apa ya, jadi kena dampak lah dari hal ini. Ditegur sana sini, ditegur keluarga besar, belum lagi adek gue nyinyir segala macam, udah meriah. Jadi lu Mayong, kalau lu gentle, lu harus dateng, lu selesain. Karena keluarga gue banyak banget yang Kristen ya, kebanyakan. Ada juga sih yang Islam campur, tapi ini kan udah deket, ini kan udah Desember, artinya deket-deket perayaan Natal. Nah, gue tunggu etika baiknya ya Mayong. Lu harus dateng, lu harus ngomong, lu harus nih, kita duduk bareng. Maksudnya Mami maunya seperti apa? Tujuannya apa? Kasih tahu pendapatnya apa? Maunya gua apa? Maunya Virgon, mungkin Virgon nggak datang dulu. Virgon nggak mungkin datang dulu. Tunggu ini diselesaikan dulu, ini yang Mayong dan Mami ini permasalahannya selesai, baru nanti gue selesain sama adik gue. Gitu. Nanti Mayong kenapa ini begini, terus gue sebagai anak salah satu udah mengeluarkan pendapat maksudnya apa, disaksikan keluarga. Terus keluarga juga kita diskusi, kita cari jalan tengahnya apa, kita musyawarah, hasilnya itu misalnya gini, satu sama lain turunkan ego. Kalau nggak kita nggak ketemu. Mau ngikutin Mami semuanya nggak bisa. Mohon maaf. Mau ngikutin gue juga, mungkin Mami juga punya hal-hal yang apa ya, apalah prinsipnya dia. Jangan karena Mami orang tua. Terus kalau orang tua salah, tetap jadi benar, nggak bagus. Yang salah tetap salah. Meskipun Mami orang tua, mohon maaf dengan segala hormat, gue tetap harus negor. Karena gue anak perempuan paling tua, dan dari dulu gue selalu kalau ada masalah gue selalu menengah-nengahin. Jadi mohon maaf ya Mayong, gue tunggu sebelum Natal ini kita ada pertemuan di keluarga. Mudah-mudahan lu bersedia. Jadi biar selesai. Jadi juga biar apa ya, nggak dipanjang-panjangin lagi drama ini. Malu, tolong tutup, tolong akhiri dengan hal yang baik. Lu dengan versi lu apa menjelaskan itu urusan lu. Yang penting diminta waktunya untuk ketemu keluarga besar. Kemarin Om udah mulai bicara di grup. Jadi artinya mungkin gue yang menengahi untuk mediasi itu ketemu dalam waktu dekat.
Mudah-mudahan sebelum Natal. Tapi kalau bicara keluarga sendiri, responnya seperti apa sih Kak sebenarnya? Marah, sedih, murka, semuanya ya, campur. Karena kan walau gimana kan kasihan juga ya, walau gimana pun kasihan juga adik gue kan. Jadi sedikit-sedikit baru masalahnya kemarin ketok palu, udah ditimpa lagi dengan masalah ini, kan kasihan lah. Maksudnya janganlah dengan hal-hal kayak gini receh banget. Kalian kalau mau cari panggung, ada banyak cara. Lu juga Mayong, kalau lu mau viral, lu deket-deket aja. Lu mau kamera juga, kita juga hampir setiap hari juga kamera terus. Nggak mesti dengan cara seperti ini. Jadi tolonglah, kalau lu mau berkarya, lu mau ngonten, lu mau apa aja, nggak ada yang larang. Tapi dalam batasan-batasan. Seandainya lu juga mau konten lu agak mesra sama nyokap gue, nggak ada masalah. Tapi mesranya juga dalam batasan-batasan yang masih wajar gitu. Jangan abnormal. Karena gue sakit mata ngelihatnya. Nenek Kisut sama Mayong nggak cocok dari segi usia, dari segi fisik, dari segi nggak cocok. Daripada lu disilet orang, mendingan gue yang nyilet lu kalian. Itu intinya. Kak, ada satu pertanyaan yang mungkin sampai saat ini jadi apa ya? Bayang-bayang saya nih sebenarnya. Ketika Virgon mengetahui hal ini gitu loh, saya apa sih yang dikatakan, yang diucapkan Virgon pertama kali? Langsung bilang sama mami, nggak ada lagi uang bulanan bulan ini. Tolong dia suruh minta maaf, baru bulanan ku transfer. Suruh minta maaf, sampai lagi ke mami. Mi, kata Virgon, mami harus minta maaf dulu. Uang bulanan mami nggak ditransfer juga. Dia jangan gitu dong. Aku kemarin udah klarifikasi loh sama adik-adikku di grup. Sampai lagi ke Virgon. Gon, kata mami udah klarifikasi. Jadi dia minta uang bulanan, tolonglah kasihan ditransfer. Kata Virgon, aku nggak butuh klarifikasi. Yang aku butuhin adalah permohonan maaf. Titik. Mami, karena dia anak tua. Maaf atas dasar apa sih? Atas dasar dia itu ada kesalahan, jadi kayak ada sedikit cekcok juga sama adiknya. Karena kan kalau perempuan itu, adik perempuan lebih apa ya, kalau laki-laki kadang-kadang nggak mau pusing dan mau negor juga sungkan adiknya. Tapi kalau yang perempuan agak berani ya. Mungkin Kak, ini adiknya ngomong ke mami, kakak kan udah usia segitu, kayaknya kurang cocok deh, janganlah yang kayak gini. Ditegur secara baik. Mungkin maminya juga ada yang nada dan apanya mungkin agak ngegas, jadilah mereka sensi-sensian sampai detik ini. Begitu sensi-sensian, yang adiknya mami sensi ini ngadu ke Virgon, kan emang suka berkabar gitu, ceritain akar permasalahannya. Virgon telan bulet-bulet. Itu nggak langsung, ya memang salah, tapi intinya ya itulah Virgon. Kadang-kadang gimana ya, kalau udah kesel, kalau udah marah, jeleknya Virgon itu udah nggak mau ribet kayak gitu. Akhirnya udah terserah kalian deh, aku udah pusing dengan semuanya, kalian nggak bisa diatur gitu. Bikin malu katanya. Loh, kok jadi marahnya ke kakak, ke kalian berarti gue juga dong. Gue nggak termasuk, sorry. Bukannya nggak bisa ngelarang mami, tapi memang ini di luar kakak, bukan yang kakak mau. Kakak kena dampak, nggak ngerti permasalahannya apa, tapi mami yang ada deal-dealan dan kesepakatan dan kegilaan ini sama si Mayong. Itu awalnya. Sampai detik ini bulanan nggak turun, mobil juga akhir tahun mau diturunin. Sampai detik ini berubah pikiran dan nggak jadi. Kak, kalau misalkan mau flashback nih Kak, sebagai orang tua, Mami Eva itu kan selalu mungkin dari Kak Eva, dari KVB kecil, dari Virgon kecil, itu kan selalu menuruti apa yang KVB mau. Oh, siapa nih maksudnya? Selalu menuruti. Mungkin dari konteks itu. Nah, ketika mungkin ini dia mempunyai hubungan spesial dan mungkin ini adalah ranah pribadinya dia, tinggal minta persetujuan dari KVB dan Virgon. Bohong atau benar atau apapun ya, itu mereka yang menjalani lah istilahnya gitu. Nah, menurut KVB sendiri seperti apa tuh melihat dari flashback tersebut? Kalau minta dimaklumin, kalau minta dimengerti, udah jelas-jelas jalur, udah jalannya perboden. Kenapa diterabas? Ibu udah tua, mami udah tua,
Mami bisa berpikir. Hidup itu pilihan. Kenapa Mami memilih jalur seperti ini? Kenapa nggak sebelum melangkah Mami pikirin baik-baik dampaknya apa? Baik buruknya apa? Mami tuh pengalamannya udah segudang. Asam garam Mami udah segudang. Artinya udah nggak perlu lagi kita ajarin. Warna-warni kehidupan juga udah pelangi. Bener nggak? Bukan anak kemarin. Masa dewasaan gue sih? Kayak gitu. Kak Feby, tapi kalau misalkan bicara soal ini kan mungkin salah satu permasalahannya adalah usianya ya, salah satunya usia, udah pasti nomor satu adalah usia. Iya, kalau misalnya dia Mami menemukan memang yang usianya nggak sama, terlalu, mungkin seperti apa? Dari sebelum masalah ini jauh, dari dulu nggak ada masalah, namanya kita ketemu orang lebih muda, namanya jodohnya nggak ada masalah. Tapi yang jadi permasalahan, kita tuh kan waras, punya akal sehat, punya pikiran ya. Artinya gini, sebelum melangkah, kalau umurnya terpaut 10 tahun, 12 tahun, it's okay lah. Terus juga misalnya juga nggak kelihatan jauh lebih muda. Ada kan orang agak muda tapi agak dewasa gitu. Ini udah terlalu jauh. Hampir setengah usianya. Apakah pantas? Pertanyaannya gini. Kalau gue nikah sama orang anak 17 tahun, gimana? Bagus gak? Sah-sah aja sih kalau menurut saya. Kalau masalah sah-sah aja, namanya kita udah 17 tahun punya KTP, namanya mau nikah, itu hak asasi manusia, bro. Nggak ada masalah. Tapi sanksi sosial. Untuk di keluarga, untuk di anak-anak, lu bagaimana? Diolok-olok. Lu kuat? Kalau gue sih enggak. Jadi dari awal mestinya berpikir keras gitu untuk ngambil langkah. Apalagi anaknya public figure. Iya, betul. Lu ngapain dikit dampak. Lu ngapain dikit kesorot. Apalagi kemarin udah pernah viral kasus Inara. Jadi kalau memang ketemu jodohnya, bukannya menghalangi Mami, sekali lagi mohon maaf, bukannya mau menghalangi, bukannya mau ngatur, bukannya begini. Boleh kita bahagia, boleh Mami kawin lagi pun boleh. Mau besok ada sosok yang cocok gitu, nggak masalah. Sekarang juga gue izinin nikah. Ini detik ini ada penghulu, aku mau nikah sekarang juga, cus nikah cus. Tapi Mami coba berdoa. Itu nggak yang Mami cari. Itu yang nggak Mami minta dari Tuhan. Itu nggak yang bener-bener bisa mendampingi Mami sampai Mami hembusan nafas terakhir Mami. Apa dia siap ngurusin Mami? Mami memang masih sanggup, masih kuat, masih punya tenaga. Hah? Sama anak muda. Kan itu permasalahannya. Emang dia siap ngurus Mami bentar lagi jompo? Hah? Gue kalau ngomong emang begini, mulut gue apa adanya, fakta. Nggak suka ya udah, skip. Kak Feby, sebagai anak Kak Feby sama Virgon ini pernah nggak sih mendengar keluh kesah dari Mami yang mungkin akhirnya memilih Jordan nih untuk menambatkan hatinya dia, melakukan bonding lah istilahnya nih, akhirnya Jordan lah pilihannya gitu. Pernah nggak sih cerita hal-hal gitu, Mami kesepian dan lain sebagainya? Pernah cerita. Dari dulu dia bilang, kamu udah punya hidup sendiri, Virgon udah punya hidup sendiri. Kemarin juga waktu masih sama Inara, mereka namanya udah berkeluarga ya, kadang-kadang gimana ya mungkin kalau buat serumah ya lebih baik janganlah kan, karena kan takutnya mungkin niatnya baik mau nengahin sama Inara tapi begini gitu caranya, jadi terkesan jadi ikut campur. Diposisin aja kalau misalnya kita sebagai mantu terus punya mertua yang mungkin niatnya baik tapi caranya nggak enak, jadi kan lebih baik nggak deh gitu. Maksudnya lebih baik tetap nggak serumah, berjauhan tapi tetap komunikasi baik. Itu yang pertama. Udah gitu tadi apa ya, lupa deh. Jadi keluh kesah. Ya, keluh kesah itu pernah. Dia bilang karena kalian jauh, karena juga kalian udah berumah tangga. Jujur, kalau aku bisa ngulangin hidupku, aku rasanya pengen punya anak 4. 4? Kenapa nggak dari dulu aku bikin aja anakku 4, katanya. 4 nih, 2 aja udah ngap ya kan. Alamat gue tulang punggung, alamat jatuhnya semua ke gue. Gue bercandain begitu. Kata dia, kamu mah begitu. Zaman sekarang nggak ada banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak tanggungan. Gue bilang gitu, ya kan? Apa-apa mahal. Ya tapi kan kalau tahu kayak gini kan aku bikin lagi anakku 2. Jadi kalau kalian udah pergi dari rumah, aku masih ada lagi katanya. Intinya sebenarnya ada rasa kasihan, artinya dia kesepian. Tapi bukan berarti
kesepian itu jadi landasan dia untuk segala sesuatunya dia, walaupun salah dimaklumin. Kita ngerti kesepian, tapi gini loh, kenapa sih, makanya deh kalau udah tua tuh ya mindset itu penting. Artinya gini, kenapa lo mami nggak berserah diri sama Tuhan? Tuhan kalau memang masih ada jodohnya, kirimkan. Tapi kalau enggak, you happy aja mam with your life. Enjoy apapun. Kalau lu bawa ribet, kalau lu bawa pusing, hidup ini pusing. Namanya kita masih dikasih napas, pasti puyeng. Jadi dibawa enjoy. Gimana kita aja ngebawanya? Mami bisa positif ibadah, olahraga, arisan, kongko-kongko, jalan-jalan nyenengin diri, kunjungin anak ya kalau anak udah misalnya lagi nggak bisa ya kan, berkumpul sama teman-teman yang usianya nggak jauh, yang vibe-nya positif. Itu tujuan gue. Kenapa nggak lebih ke Tuhan sih Mi? Di sisa umur, sorry, zaman sekarang umur tuh memang umur semua tergantung Tuhan. Tapi let's say kita masih sehat, masih masih punya tenaga, nggak pakai kursi roda, paling 70. Yang nggak pikun, yang masih bisa lah gitu. Di usia nyokap udah berapa? 10 tahun lagi udah thank you. Terima kasih Tuhan. Mami dikasih umur 10 tahun lagi. Artinya bonus. Kenapa nggak mami dedikasiin? Kenapa nggak mami persembahkan hidup mami untuk Tuhan? Di sisa umur mami udah cukup perjalanan mami yang A, B, C, D udah cukup. Ini anak-anak gua sama Virgon berharap mami jadilah sosok orang tua yang kita bisa respect. Kita juga bisa orang tua yang kalaupun mami nanti nggak ada, bisa dikenang yang indah gitu loh. Itu hati kecil kita tuh itu. Jadi sekali lagi bukan menghalangi mami untuk kebahagiaan mami, untuk mami nggak boleh dekat sama laki-laki, boleh. Tapi sosoknya aja, sosoknya yang udah dilarang keras. Bukan mayong, sorry. Cari laki-laki yang bener-bener. Lagian apa? Nyokap kan agamanya Kristen. Nyokap itu pegang teguh dengan keyakinannya. Nggak mungkin juga sama mayong. Dari dulu aja Virgon sama Inara kan beda agama. Mereka mau kawin aja nyokap udah stresnya kayak apaan. Jadi apa yang mau dihadapin dari mayong? Cari, nggak usah ngomong materi deh. Minimal aja yang bisa kasih makan mami. Jangan yang mami kasih makan dia. Kalau sama mayong kan mami yang kasih makan mayong. Anak-anak. Nah, jangan bikin ribet. Mami aja masih dijatah-jatah. Mau cari apa? Kalau mami cari ribet, tiba-tiba misalnya nggak tahu ya, mami misalnya nekat ngelanggar, terus ada gila-gilanya, terus maksudnya ada nakal deh dibilangin, diterobos tuh perbodohan. Dia ini 6 bulan, setahun bye, ini mau apa? Pikirin lah, nggak lucu. Mau kalian gimmick, mau kalian bener, nggak lucu, nggak setuju, nggak banget. Berarti Kak nih, maaf, semua yang diinginkan dari mungkin dari anak, Kak Feby terutama sama Virgon dan juga keluarga besar, itu soal kriteria ya berarti ya? Yang pantas. Kriteria pasangan dari buat mami ya? Kriterianya juga nggak ribet, bukannya gini harus orang berada, harus begini, kan dia juga udah bukan muda. Kalau mami muda, posisinya mungkin anak sama gitu, atau kakak atau adik gue, lu cari yang mapan, lu cari yang gini. Udah nenek-nenek, udah bagus ada yang mau angkut ya kan? Kan kasarannya gitu. Nah udah sold out say kayak gitu kan. Jadi nggak harus kriteria yang gitu. Setidaknya gini loh, punya pekerjaan, bisa kasih makan, bisa bayar listrik, selesai. Mami kan masih produktif, masih bisa kan dijatah Virgon juga. Artinya kalau materi itu bisa dicari sama-sama, tapi setidaknya ada gaji, ada penghasilan yang bisa kasih makan mami. Yang kalau mami nangis, kalau mami ada masalah, dia bisa menyelesaikan masalah mami. Yang bener-bener kalau mami sakit, partner life gitu loh. Yang bener-bener sampai hembusan napas terakhir kalian bersama. Bukan cuma lucu-lucuan, terus karena sepi, terus karena kalian bareng-bareng, terus nyaman, terus dari teman jadi demen. Itu ABG. Biarin aja kalau misalnya gini loh, kita sayang sama orang, kita cinta itu nggak ada batasnya. Artinya kita ketemu orang baru, kita tiba-tiba ada perasaan itu kan nggak bisa nggak bisa dikontrol gitu, datang dengan sendirinya. Tapi kita juga punya kita tuh bisa gini, ini udah ada rasa nih, rasa itu kita bawanya seperti apa, ya kan? Bisa, oh udahlah ini ada rasa tapi udahlah jadi saudara aja, gitu loh. Oh ini udahlah jadi anak aja, kan kita bisa atur itu, ya kan?
Karena udah dewasa kan main. Ini gue gini. Ini teman ini kayaknya nggak bagus, ini teman saya aja ini nggak cocok nih, ini kayaknya orangnya rumpi, ini gini. Kita udah punya filter sendiri, itu namanya kita udah dewasa. Nggak bisa udah dikompor-komporin orang, digini-giniin langsung baper kecintaan gitu. Umur berapa ya? 20 ya? Gitu. Kak Febi terus bareng lo kan? Kak Febi. Berarti kan ada sebuah tuntutan nih dari keluarga maupun anak nih. Ya, tapi tuntutannya nggak ribet sekali lagi ya. Apakah Kak Febi, keluarga, Virgon pernah menyarankan atau menunjuklah seseorang untuk diperkenalkan sama Mami? Agak ribet ya. Karena nyokap juga dominan, terus juga bukan orang yang dari intonasinya juga kan, suaranya juga udah cetar gitu kan. Jadi kalau dapet yang gimana juga agak kaget gitu. Jadi kita nggak bisa karena dia juga dominan juga, udah ribet lah, nanti malah salah. Tapi pernah nggak? Kalau sejauh itu enggak, cuman misalnya dia ini ada deket ini nih, kita siapa jangan gitu. Kita lebih ke kasih kita pilihan, nanti pilihan gandanya kita yang pilih. Oke, memagari lah istilahnya. Iya, ngasih tahu aja sih, jangan sesat kayak gitu. Kak Febi, ini yang terbaru nih, hari ini Mami sedang menjalani treatment bersama Kak Mayong sendiri untuk katanya untuk mempercantik diri dan juga supaya kelihatan lebih muda. Mungkin tanggapannya seperti apa sih Kak Febi? Mau di upgrade, mau didandanin, mau di up, tetap seberapa bisa sih lu bikin muda lagi juga nggak bakal bisa. Paling cuman enak dilihat aja segeran, tapi tetap usia. Ini leher udah keriput ya, Say. Ditarik bisa. Iya. Apa yang ditarik? Apa yang mau lu tarik? Ya kan. Jadi sebenarnya bukan itu tujuannya. Lu akan bernilai, lu akan punya value bukan dinilai dari situ. Dari cara lu menghargai orang, dari lu ketemu orang lu ada respect sama orang, dari attitude lu kayak gitu, dari karakter lo. Itu baru inner, cantik di dalam. Masalah udah tua kalau pembawaan lu juga nice gitu. Gimana gini loh, kalau lu mau dihargain orang, lu harus hargain diri lu sendiri. Kalau diri lu sendiri nggak lu hargain, gimana orang lain bisa menghargai lu? Gitu. Mungkin pesan terakhir nih buat Mami sama Jordan yang pernah diisukan putus akhirnya balik lagi. Ini kayak ini yang gue jadi kayak putus nyambung layangan kali ya putus. Gue pusing mau komen juga. Hai Tuhan, aneh gitu. Buat gue gini lah, akhirnya drama ini. Ntar kalian putus, ntar kalian nyambung. Sekarang gini, kalau kalian nih logika, kalau kalian memang seumpama nih kalian nekat nih tiba-tiba entah ada apa gitu, tiba-tiba kalian menjalani bener. Logikanya gini, kalau orang udah perbodan biasanya sembunyi-sembunyi. Biasanya misalnya nyokap gue, Mami nggak suka ya sama dia ya, kamu jangan jalin hubungan sama dia. Ini orangnya gini-gini, nggak cocok gini-gini. Gue ditekan dong sama nyokap. Otomatis apa? Gue sembunyi-sembunyi. Bukan malah ada di media semuanya. Bukan malah ini apa gitu. Jadi tolonglah kalian ini emang yang kalian cari itu panggung kan. Jujur aja, kalian kurang hits, kurang cetar. Mau buat apa lagi? Tolonglah Mayong, jangan bikin malu lah. Kalau lu dalam waktu dekat ini, gue ada kejutan untuk lo Mayong ya. Lu dengan cara-cara gue udah ngomong lembut, kata lu, kakak kalau mau ini ngomong baik-baik, kita ngomong kalau memang kakak mau gue mengakhiri hubungan sama Mami, gue akan akhiri. Mayong, lu pikir gue orang sinting, gue nggak ngomong dari awal, emang gue nggak baik-baik, ya dari nada-nada lembut, lu nggak kena, nada-nada sedang lu nggak kena, sekarang pedas mampus nada gue, gitu. Jadi sorry kalau misalnya gue dengan cara seperti ini, lu juga masih entar begini, tapi lu respon lu agak nyeleneh ya. Nah kalau lu dengan masih kayak gini, sorry gue punya cara lain Mayong. Lu tunggu aja dalam beberapa hari ini ada kejutan Mayong dari gue. Ya kejutannya apa rahasia itu. Tunggu aja. Oke.